Hai, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Oke, hari ini aku akan bikin review, bukan review sih, kayak bikin buku apa aja yang aku baca selama bulan November kemarin. Bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Aku ada baca 5 buku di bulan November kemarin. Yuk kita mulai lihat bukunya apa aja. Oke, buku pertama yang aku baca di bulan November ada Dragon Pearl by Yoon Ha Lee. Ini tuh Recreo dan Present. Oke, bukunya tuh bertema fantasi sains gitu, berlatar di luar angkasa. Uh, aku suka buku ini. Bagaimana Yoon Ha Lee membangun karakternya, bagaimana Yoon Ha Lee menjelaskan detail-detail ceritanya gitu, walaupun uh, konfliknya nggak terlalu greget, tapi cukup memuaskan. Kedua, kalau kalian belum baca buku ini tuh, bukunya tuh menceritakan tentang Min, umur 13 tahun, seorang Gumiho yang bisa berubah bentuk menjadi manusia atau benda apapun di sekitarnya dan bisa memantrai orang untuk mengikuti keinginannya. Nah, di sini petualangan Min dimulai untuk mencari kakaknya Jun yang dituduh melakukan desersi oleh pasukan antariksa. Jadi untuk mencari kakaknya, Min harus menyamar menjadi seorang kadet yang sudah meninggal di kapal kakaknya berada itu koloni keempat. Nah, karena Min nggak punya pengalaman sebagai kadet, dia tuh meraba-raba tentang kegiatan-kegiatan para kadet. Selain untuk menyelamatkan kakaknya, Min juga berusaha mencari mutiara naga yang menurut dia akan menyelamatkan planet Jeonju yang dia tinggali, karena planet itu termasuk planet yang tertinggal gitu, planet miskin. By the way, aku cukup suka dengan buku ini, aku kasih 3/5 untuk Dragon Pearl. Oke, buku selanjutnya yang aku baca adalah Caraval Series. Yeay, aku suka banget buku ini. Buku ini tuh fantasi yang adult, fantasi romance gitu. Buku ini menceritakan tentang dua bersaudara, Donatella dan Scarlett, yang sangat menyukai cerita tentang permainan karaval, sangat mendapatkan permainan karaval dari mereka kecil sangat, dan sampai mereka dewasa sangat ingin mengikuti permainan karaval. Oke, jadi kalau kalian belum pernah baca series ini, karaval adalah permainan yang dibuat oleh seseorang yang bernama Legend. Jadi permainan ini tuh penuh dengan magic dan semua orang ingin menang untuk mendapatkan hadiah yang dijanjikan sang Legend. Untuk memenangkan hadiah, para pemain harus menyelesaikan beberapa teka-teki yang diberikan oleh Legend. Hadiahnya tuh tidak main-main, kayak hadiahnya tuh selalu luar biasa. Kayak buku pertama itu hadiahnya mengabulkan keinginan, jadi sang Legend bisa mengabulkan keinginan si pemenang. Nah, walaupun ini tuh permainan, orang yang ikut bermain dan terhanyut dalam permainan itu kadang susah membedakan yang mana imajinasi dan mana reality, sehingga kadang berakhir sangat buruk. Tiap bukunya memiliki plot twist yang berbeda, jadi walaupun lumayan nggak tebal juga sih, tapi tidak membosankan gitu. Aku suka banget sama series ini. Aku sangat 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 suka dunia yang dibangun sama Mbak Steph di series Caraval ini. Selain magic, buku ini juga tuh ada romance-nya, dan selain main karakter kita Scarlett dan Donatella, pemain-pemain yang ada di cerita itu juga sangat menarik. Ada Julian, aku suka banget sama Julian di buku ini. Aku suka di series ini, aku suka Julian. Kalau kalian suka fantasy, kalian wajib banget baca series ini. Next ada Keigo Higashino. Yes, seperti yang kalian tahu, aku suka banget sama Keigo Higashino, suka-suka banget. Ini itu buku ke-6 Keigo Higashino yang aku baca. Judulnya tuh Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. As you can see in the title, buku ini tuh tentang pembunuhan. Yes, as always, Keigo Higashino bukunya ya selalu tentang pembunuhan.
By the way, aku suka covernya, kayak ini, atau tebel gitu, kayak foil gitu. um, Bukunya lumayan tebal, sekitar 516 halaman. Buku ini tuh bercerita tentang sebuah kota yang sangat kecil, sehingga kota itu tidak bernama. Jadi di kota itu terjadi pembunuhan guru SMP. Jadi pembunuhan ini terjadi tuh ketika sekolah tempat guru ini mengajar akan mengadakan reuni, dan sang korban memiliki seorang anak yang juga siswa dari sekolah yang akan mengadakan reuni tersebut. Di situ tuh kita menebak-nebak siapa yang membunuh sang guru. Jadi dalam cerita kita dikasih motif dan clue dari para suspek. Nah, para tersangkanya itu para siswa yang termasuk para siswa yang merupakan teman dari anak sang korban, yang sebelum terjadi pembunuhan sempat bertemu dengan sang korban. Dalam kasus ini, polisi itu kesulitan menemukan siapa pelaku pembunuhan, dan sang korban memiliki seorang adik yang diberi julukan Black Showman, yang akhirnya mampu menyelesaikan misteri pembunuhan ini. Jadi si adik korban itu lumayan, aku suka karakternya, bukan lumayan sih, aku suka banget karakternya. Itu kayak slengan gitu, kayak cuek gitu, aku suka. Tapi dia tuh pintar gitu. Plot twist di buku ini tuh juga nggak ketebak. Seperti buku Keigo Higashina lainnya, aku suka buku ini. Oke, buku terakhir yang aku baca di bulan November adalah The Ballad of Never After by Stephanie Garber. Ini tuh buku kedua dari series Once Upon a Broken Heart. Jadi buku ini tuh ada kaitannya dengan buku series Caraval yang tadi aku baca itu, walaupun uh, ceritanya berbeda, tapi ada kaitannya. Berdua, kalau aku tuh pengen ngejelasin buku ini tapi bingung gimana caranya ngejelasin tanpa spoiler di buku pertamanya. Kalau kalian belum baca series Once Upon a Broken Heart, buku itu menceritakan tentang seriesnya itu menceritakan tentang Evangeline yang membuat sebuah perjanjian dengan Jack sang pangeran hati. Jadi Evangeline berutang tidak cuma kepada Jack, dan cuman Jack itu bukan cuma biasa. Jadi orang yang dicium oleh sama Jack itu bisa menyebabkan kematian gitu. Buku kedua ini tuh alurnya cepat, enak banget dibaca. Terus romansnya itu kayak bikin baper gitu. Walaupun aku agak kesel sama endingnya, kayak kesel gitu loh sama endingnya. Dan aku selalu jatuh cinta sama Jack sejak di buku pertama. Even di Caraval aku juga udah suka banget sama Jack. By the way, ada kabar dari Mbak Steph kalau Once Upon a Broken Heart ini tuh bakalan ada buku ketiganya. And I am so excited. Yay. Oh iya, ini tuh versi bahasa Inggrisnya, tapi Mizan udah nerbitin juga bahasa Indonesianya, buku 1 dan 2-nya. Jadi kalian harus cepat-cepat check out yang Mizan, karena covernya tuh cantik-cantik banget gitu. Warna buku pertama itu nggak salah warna biru, dan buku keduanya warna orange nggak salah. Ya, oke, jadi ini saja buku yang aku baca selama bulan November. Nggak banyak, cuman 1, 2, 3, 4, 5, cuman 6 buku. Ya lumayan lah ya, dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 6 buku. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.